Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Muhammad Hafiz dari kelas 12 IPS 4 absen 2 ingin menjelaskan tentang sistem dan struktur politik dan ekonomi di Indonesia masa demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Perkembangan politik masa demokrasi liberal. Selama masa demokrasi liberal, terjadi perkembangan politik yang mencakup pertumbuhan partai politik, pemilihan umum yang lebih terbuka, dan kesadaran akan hak-hak sipil dan politik. Sistem parlementer menjadi umum sebagai model pemerintahan, sementara media massa membentuk opini publik tentang isu politik. Perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan sipil berkembang meskipun dihadapi tentang seperti korupsi dan ketidakstabilan ekonomi. Sistem pemerintahan. Selama masa demokrasi liberal, sistem pemerintahan politik didasarkan pada prinsip-prinsip pemilihan umum yang bebas, partisipasi politik inklusif, dan keterbukaan pemerintahan. Dalam sistem parlementer yang umum, kekuasaan eksekutif berasal dari parlemen yang dipilih secara demokratis. Partai politik bersaing untuk memenangkan dukungan publik dan kursi di parlemen. Perlindungan hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan kemerdekaan media menjadi penting. Prinsip bagian kekuasaan, independensi sistem hukum, dan pemberian otonomi kepada pemerintahan total juga menjadi fokus utama, menciptakan lingkungan politik yang transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab. Sistem kepartaian. Sistem kepartaian dalam masa demokrasi liberal memberikan pluralisme politik, di mana beragam partai bersaing untuk mendapatkan dukungan dan memenangkan kursi di parlemen. Setiap partai mewakili ideologi dan agenda yang berbeda, dan kompetisi politik terjadi melalui pemilihan umum yang teratur. Partai politik memainkan peran penting dalam pembentukan pemerintahan dan pembuatan kebijakan. Sementara sistem kepartaian memberikan mekanisme akuntabilitas yang penting dalam proses politik. Partai-partai pada masa demokrasi liberal. Yang pertama, Majelis Syura Muslimin Indonesia. Yang kedua, Partai Nasional Indonesia. Yang ketiga, Partai Sosialis Indonesia. Yang keempat, Partai Komunis Indonesia. Yang kelima, Partai Buruh Indonesia. Yang keenam, Partai Rakyat Jelata. Yang ketujuh, Partai Kristen Indonesia. Yang delapan, Partai Rakyat Sosialis. Yang sembilan, Persatuan Katolik Republik Indonesia. Pemilihan umum 1955. Pemilihan umum tahun 1955 di Indonesia memegang peranan sentral dalam sejarah pasca kemerdekaan. Dengan partisipasi yang meluas, bahkan dari kaum perempuan, pemilihan ini mencerminkan semangat inklusi politik yang tumbuh di tengah masyarakat. Kehadiran beragam partai politik dalam proses ini mencerminkan dinamika politik yang rumit pada periode tersebut, dengan persaingan antara ideologi dan kepentingan politik yang beragam. Walaupun dihadapkan pada sejumlah tantangan, pemilihan umum tersebut membentuk fondasi penting bagi perkembangan demokrasi di Indonesia, menandai langkah awal menuju masyarakat yang lebih inklusif dan partisipatif secara politik. Mencari sistem ekonomi nasional. Pada periode demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengembangkan ekonomi. Pasca kemerdekaan, pemerintahan makin pada nasionalisasi sektor-sektor strategis seperti pertambangan dan perbankan untuk mengurangi dominasi asing dalam perekonomian. Selain itu, pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, pelabuhan, dan listrik menjadi prioritas guna meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Konsep ekonomi Pancasila ditekan untuk mencapai keseimbangan antara keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi, dan ketahanan nasional. Sektor pertanian diperkuat melalui modernisasi, pengembangan irigasi, dan reformasi Agraria untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Pembentukan koperasi dan pengembangan usaha kecil menengah juga dipromosikan sebagai langkah untuk menggerakkan ekonomi lokal dan mengurangi kesenjangan ekonomi antara kota dan desa. Upaya-upaya ini mencerminkan semangat untuk membangun ekonomi yang mandiri, berdaulat, dan berkeadilan sosial di Indonesia pasca kemerdekaan. Sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal merupakan kerangka kerja ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip pada bebas, di mana kegiatan ekonomi dipandu oleh mekanisme pasar dan minim campur tangan pemerintah. Dalam sistem ini, pasar dianggap sebagai mekanisme efisien untuk alokasi sumber daya dan penentu harga.
pelaku ekonomi, baik individu maupun perusahaan, memiliki kebebasan untuk menentukan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa sesuai dengan kepentingan mereka. Pemerintah hanya terlibat dalam menciptakan regulasi yang mendorong persaingan sehat dan melindungi hak-hak individu serta properti. Sistem ekonomi liberal juga menekankan pentingnya inovasi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini dianggap dapat menciptakan kemakmuran secara luas jika pasar beroperasi tanpa hambatan dan intervensi berlebihan dari pemerintah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.